Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Samanal Dava. Di sini kita akan mempelajari NAT, yaitu Network Address Translation. Nah, apa itu NAT? Kita langsung ke pembahasannya. Definisi NAT. Network Address Translation atau yang disebut NAT adalah protokol pada router yang berfungsi menerjemahkan IP privat dari jaringan lokal menjadi IP publik agar perangkat bisa mengakses internet. NAT sangat penting karena jaringan internet global tidak mengenali IP privat, sehingga router menggunakan NAT sebagai jembatan penengah untuk menerjemahkan paket data yang keluar dan masuk jaringan internal. Ada jenis-jenis NAT. Yang pertama ada full cone NAT atau one-to-one NAT. Ini adalah jenis yang paling terbuka. Di sini semua koneksi dari dalam keluar diterjemahkan ke satu alamat IP publik dan satu port tetap. Jadi, paket dari host manapun di luar bisa masuk ke alamat publik itu tanpa bantuan. Nah, yang kedua, ada restricted cone NAT. Jenis ini lebih aman daripada full cone. Cara kerjanya, NAT hanya menerima paket dari IP tujuan yang sebelumnya dihubungi oleh host internal. Tapi ingat, portnya boleh berbeda. Nah, yang ketiga yaitu port restricted cone NAT. Ini sama seperti restricted cone yang tadi. Tapi bedanya, NAT juga membatasi nomor port sumber luar. Jadi, NAT hanya menerima paket dari IP dan port luar tertentu yang sebelumnya dihubungi. Nah, dan yang terakhir ada symmetric NAT. Ini adalah jenis NAT paling ketat dan paling umum di jaringan kantor atau ISP. Di sini, setiap koneksi ke tujuan berbeda, maksudnya IP atau port luar berbeda akan memakai port publik yang berbeda juga. Jadi, tidak ada port tetap dan setiap arah punya pasangan sendiri. Nah, di sini ada tipe NAT. Yang satu ada tipe statis. Di tipe statis ini, pemetaan IP dilakukan secara manual satu persatu. Satu IP lokal dipetakan secara tetap ke satu IP global. Jadi, kalau alamat IP-nya belum terdaftar di tabel NAT router, pertukaran data tidak akan bisa jalan ya teman-teman. Dan yang kedua ada tipe dinamis. Tipe kedua adalah dinamis yang bekerja otomatis menggunakan logika pengaturan beban, yaitu balancing. Nah, yang paling sering dipakai di lapangan itu adalah sistem NAT overload. Sistem ini keren banget karena sangat menghemat IP publik dari ISP. Banyak IP privat di lab atau kantor kita bisa barengan internetan cuma modal satu IP publik saja lewat metode port multiplexing. Nah, mungkin segitu saja untuk pembahasannya. Kita langsung praktekkan di Cisco Packet Tracer ya teman-teman. Nah, di sini kalian harus membuat topologinya dulu. 3 PC, 1 switch, 2 router, dan 3 server ya teman-teman. Nah, sebelum kita pasangkan port-portnya ya teman-teman, kita sesuaikan dulu dengan modul yang ada di router ya teman-teman. Karena router cuma bisa menghubungkan 2 port saja. Nah, di sini kita masuk ke router ya teman-teman. Di sini kita matikan dulu routernya ya teman-teman. Lalu kita hapus yang ini ya teman-teman, dan sebelahnya ya teman-teman, yang ini ya teman-teman kita hapus. Kita pasangkan yang PT router NM-1 CFE ya teman-teman. Kita masukkan di sini, kita masukkan 2 ya teman-teman. Kita nyalakan lagi routernya ya teman-teman. Nah, kalau sudah kita lanjut, kita sambungkan kabel dari server ke router ya teman-teman. Kita pasangkan dengan kabel cross ya teman-teman. Nah, di sini kita flash Ethernet 0/0 ya teman-teman. Nah, yang ini kita sambungkan di
Flash Ethernet 1/0. Dan yang ini kita sambungkan di Flash Ethernet 2/0. Kita pasangkan dari router ke router pakai kabel cross, yaitu Flash Ethernet 3/0 dan di sini Flash Ethernet 0/0. Nah, kalau sudah, kita kasih IP, subnet mask, dan gateway-nya di masing-masing server ya teman-teman. Nah, di server 0 kita kasih IP-nya yaitu 192.168.1.2 ya teman-teman. Dan gateway-nya kita kasih yaitu 192.168.1.1. Nah, sudah ya teman-teman. Kita kasih IP di server 1 ya teman-teman. Kita masuk ke server 1, ke menu desktop, dan ke IP configuration. Kita kasih IP-nya yaitu 150.150.150.2 ya teman-teman. Nah, gateway-nya juga kita ganti menjadi 150.150.150.1 ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita masuk ke server 2 ya teman-teman. Kita ke menu desktop, ke IP configuration, kita kasih IP-nya yaitu 175.175.175.2 teman-teman. Nah, kita ganti gateway-nya menjadi 175.175.175.1 ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita pergi ke router 0. Nah, yang ini ya teman-teman, kita masuk ke config untuk mengaktifkan gerbang IP di bagian interface ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke Flash Ethernet 0/0, kita nyalakan dulu, lalu kita kasih IP-nya 192.168.1.1 ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita masuk ke Flash Ethernet 1/0 ya teman-teman, kita on-kan dulu. Lalu kita masukkan IP-nya yaitu 150.150.1.1 teman-teman. Nah, kalau sudah, kita ke Flash Ethernet 2/0. Nah, kita on-kan dulu. Nah, kita masukkan IP-nya yaitu 175.175.175.1 ya teman-teman. Nah, kalau sudah, lanjut ke Flash Ethernet 3/0. Buat yang jalur ke router satunya, kita on-kan dulu. Kita kasih IP-nya yaitu 10.10.10.1 ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita ganti subnet mask-nya menjadi 255.255.255.0 ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita masuk ke router 1 ya teman-teman. Nah, yang ini kita masuk, kita ke menu config ya teman-teman, lalu ke Flash Ethernet 0/0. Nah, jangan lupa kita on-kan dulu ya teman-teman. Nah, di sini kita kasih IP-nya yaitu 10.10.10.2 ya teman-teman. Nah, jangan lupa ubah juga subnet mask-nya ya jadi 255.255.0 ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita ke Flash Ethernet 1/0. Nah,
Kita on kan dulu ya teman-teman. Kita kasih IP yaitu 20.20.20.1 ya teman-teman. Jangan lupa ubah subnext masknya jadi 255.255.0. Nah, kalau sudah, kita sambungkan dari router ke switch ya teman-teman, pakai kabel string. Nah, di sini kita flash Ethernet 1/0. Di sini flash Ethernet 0/1 ya teman-teman. Nah, lanjut. Kalau sudah, kita akan sambungkan 3 PC ini ke switch ini ya teman-teman. Kita pasangkan. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke PC 0 ya teman-teman. Kita ke mode desktop, ke IP configuration, kita kasih IP-nya yaitu 20.20.20.2 ya teman-teman. Nah, kita ubah juga subnet masknya jadi 255.255.0 teman-teman. Kita ganti gateway-nya juga ya teman-teman. Kita hapus. Nah, menjadi 20.20.20.1 ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan di PC 1 ya teman-teman, kayak yang tadi. Kita masukkan IP-nya terlebih dahulu. Nah, untuk IP di sini kita IP-nya yaitu 20.20.20.3 ya teman-teman. Nah, kita ubah juga subnet masknya jadi 255.255.0. Kita ganti juga gateway-nya yaitu 20.20.20.1 ya teman-teman. Nah, kita lanjutkan juga di PC 2 ya teman-teman, yang PC terakhir. Nah, untuk di sini kita IP-nya yaitu 20.20.20.4 ya teman-teman. Kita ganti juga subnet masknya jadi 255.255.0 ya teman-teman. Nah, kita kasih gateway-nya juga jadi 20.20.20.1 ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita masuk ke router 1 ya teman-teman. Lalu kita ke mode CLI ya teman-teman. Kita ke mode CLI untuk mengkonfigurasi dynamic NAT-nya ya teman-teman. Di sini enter, kita exit dulu ya teman-teman. Kita enter. Nah, lanjut di sini kita ketik IP NAT full, lalu internet, lalu di sini kita ketik 10.10.10.10 ya teman-teman 4 kali. Lalu di sini kita ketik 10.10.10.20 ya teman-teman. Lalu netmask yaitu 255.255.255.0. Nah, selanjutnya kita ketik perintah access list buat mendaftarkan jaringan lokal kita ya teman-teman. Kita ketik access strip list, lalu 1,
permit ya teman-teman. Lalu ketik 20.20.20.0 ya teman-teman. Lanjut di sini kita ketik 0.0.0.255 ya teman-teman. Nah, sekarang kita hubungkan akses list tadi ke full internet dengan mengetik perintah. Kita ketik IP NAT inside source. Lalu list 1 full internet. Lanjut kita masuk ke port luar dengan mengetik interface FA 0/0 ya teman-teman. Nah, lanjut kita ketik IP NAT outside ya teman-teman. Nah, di sini kita exit ya. Terakhir masuk ke port lokal dalam ngetiknya yaitu interface FA 1/0 ya teman-teman. Selanjutnya kita ketik IP NAT inside. Nah, selesai ya teman-teman. Kita keluar aja. Nah, kita akan coba tes dari PC 1 ya teman-teman. Kita masuk ke PC-nya yaitu lalu kita X di sini. Lanjut kita masuk ke command prompt ya teman-teman. Dan kita ping ke IP gateway-nya yaitu 20.20.20.1. Nah, di sini hasilnya reply from ya teman-teman. Lanjut di sini kita akan ping dari router 1 ke router 2 yaitu ping 10.10.10.1. Nah, di sini hasilnya RTO atau request timeout. Kita akan coba sekali lagi ya teman-teman. Kita ping lagi kayak yang tadi ya teman-teman 10.10.10.1 dan hasilnya bakalan reply from ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan ping ke server ya teman-teman. Kita tulis di sini ping IP-nya yaitu 192.168.1.2. Nah, di sini hasilnya reply from ya teman-teman berhasil. Nah, mungkin segitu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.